Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattah walhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in, ba'd. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur wa akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli ila al-ma'rifati wal ilmi, amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah nanti kita sampai syuruk aja ya. Temanya saya pun juga baru tahu tadi. Jadi tema itu saya serahkan saja ke teman-teman kita. Saya bilang saya siap gitu aja ya. Thariqah sufi dan aliran kebatinan. Nggak usah langsung ke dalam, kita mulai dari basic dulu. Kalau dalam hukum Islam ada namanya mazhab. Ketika Nabi bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salat wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tuhajjal bait liman istata'a ilaihi sabila. Ini hadis kan ada di Bukhari dan di Muslim ya, tapi yang riwayat ini riwayat Muslim. Iman Islam itu engkau syahadat, salat, zakat, saum, puasa, lalu haji. Hadis ini kan begitu aja. Tapi jangan salah Pak, hadis ini melahirkan lebih dari 100 ulama mujtahid. Satu mujtahid buat satu mazhab, namun yang bertahan sampai hari ini cuma 4 mazhab. Dan mazhab itu muncul di kalangan ulama-ulama salaf, ulama 3 abad pertama. Maka mengikuti ulama mazhab itu tidaklah bid'ah. Begitu ulama mazhab salah satu sunnah yang menghubungkan kita dengan Nabi SAW. Kenapa orang anti mazhab? Karena definisi dia tentang mazhab tidak benar. Yang dia maksud tentang mazhab bukan yang kita maksud tentang mazhab. Jadi yang dia tolak itu benar, tapi yang dia tolak itu bukan itu yang kita maksud. Ya. Kalau ada orang anti mazhab, maksud dia adalah kok ikut selain Nabi gitu. Maka dia menolak mengikuti selain Nabi. Itu maksud teman kita kalau dia anti mazhab. Namun kalau kita cek, kita sebelum anti atau sebelum terima, kita cek dulu ini definisi mazhab itu apa sebelum kita masuk ke tarekat ya. Mazhab itu adalah pemahaman para imam setelah mengkompilasi, mengumpulkan riwayat-riwayat hadis-hadis Nabi dalam memahami kitabullah. Begitu juga amal-amal para sahabat. Jadi mereka kumpul, lalu mereka lihat mana yang kuat, mana yang lemah. Yang kuat diambil, yang lemah ditinggalkan. Jadilah Imam Malik membuat ijtihad di daerah Madinah. Kemudian Imam Syafi'i, beliau orang Mekah, pindah ke Madinah, terus ke Baghdad, ke Yaman, balik lagi ke daerah Arab, ke Baghdad lagi, terus terakhir ke Mesir. Maka mazhab Syafi'i memang sangat tidak saklek Pak, dan sangat cocok untuk orang-orang timur, tapi kurang cocok untuk orang-orang barat, termasuk Islam barat, kayak Afrika bagian barat, Maroko, itu cocoknya Maliki, pas udah. Kalau di daerah Eropa itu cocok Maliki, bahkan Hanafi lebih cocok. Perbedaan-perbedaan itu bukan buatan imamnya, tapi emang riwayatnya beda, hadisnya beda, sanadnya beda, hasilnya ijtihadnya beda. Ya, ini perlu diluruskan. Jadi mazhab bukan agama ciptaan imam, tapi pemahaman imam terhadap riwayat-riwayat Nabi SAW memahami kitabullah. Kalau ada orang baru tamat S1 memahami hadis dan Al-Quran,
lebih keren atau yang S2? Ini secara kan banyak juga yang S1 pinter, ini tapi secara pendidikan aja dulu. Kita nggak perlu mikir, biasanya S2 pasti lebih pinter dari S1. S1 lebih pinter dari tamatan SMA, ya pasti. Namun ada kok anak SMA lebih pinter dari S1 ada, tapi itu jarang. Sekarang hukum umum aja dulu. Ada orang memahami mazhab, memahami fikih, dia S2, lebih bagus dari S3 atau S3 yang lebih bagus? S3. Ada S3, ketemu profesor, mana yang lebih keren? Profesor. Begitulah terus. Sekarang ada orang yang tidak tahu dengan dirinya sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa dalam dirimu, apakah kamu tidak memandang, memperhatikan, menyadari kelemahanmu, kekuranganmu? Apa yang harus kita sadari? Contohnya nih, kebetulan di masjid ini kan tidak ada kunut. Tapi jangan salahkan kunut. Kenapa? Kan ada ustadz yang mengatakan, ada da'i mengatakan kunut itu bid'ah, hadisnya dhaif. Loh, kunut bid'ah, hadis dhaif, hubungannya apa? Itu tidak tepat. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kalau masih ada dalilnya, dia tidak bid'ah. Masalahnya kita tidak memakai hadis itu. Hadisnya ada dua macam. Satu, Nabi berkunut subuh, satu Nabi tidak berkunut. Karena hadisnya ada seorang sahabat Nabi menegur anaknya yang berkunut. Hai anakku, muhdas gitu. Muhdas, begitu kalimat hadisnya. Hadisnya sahih. Salat itu khalfa Rasulillah. Aku salat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar, ya, radhiyallahu taala anhum. Wala yaknutun, mereka tidak kunut. Tapi kunut apa ini? Karena kunut ada 3 macam. Kunut witir, kunut subuh, atau kunut nazilah. Nah ini pemahaman mazhab itu mendetailkan itu, Pak. Mendetailkan yang orang berbeda. Kalau ada orang bilang bid'ah, berarti dia tidak sadar. Ini orang nggak nyadar. Dia sedang membid'ahkan salah satu ulama salafus saleh, Imam Syafi'i. Ada yang lebih pintar dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak berkunut, bukan berarti dia anti Imam Syafi'i. Dia enggak merasa pintar juga dari Imam Syafi'i, bahkan dia merasa Imam Syafi'i lebih pintar dari dirinya. Ketika Imam Ahmad gaib dari ngaji ke Imam Sufyan. Imam Sufyan ini gurunya Imam Syafi'i. Tapi kemudian Imam Ahmad hadir di majelis Imam Syafi'i. Diejek sama orang, ente kenapa gaib dari majelis ulama yang lebih senior? Apa jawaban dia? Lau fatani aqlu hadzal fata ma wajadtuha abadan. Kalau aku ketinggalan kecerdasan ulama muda ini, yaitu Imam Syafi'i, aku tidak akan dapat pemahamannya dimanapun kalau dia mati. Tapi kalau aku ketinggalan kajian hafalan hadis, samaan hadis bersama Syekh Al-Imam Sufyan, aku kan bisa tanya sama kamu. Kamu sekali dengar hafal, tapi kamu tidak sekali dengar faham gitu. Jadi tidak semua orang mendengar faham. Kalau Imam Syafi'i selain menghafal, beliau mengajarkan cara memahami. Dan kami berutang banyak kepada 2 guru, 3 guru lah ya, untuk masalah fikih dan hadis. Guru kami Syekh Ali Mustafa Yaqub untuk cara memahami hadis-hadis rumit. Digabungkan, ini bertentangan tidak, dan itu luar biasa sekali. Beliau mengajarkan kami detail sekali. Terakhir bukunya judulnya Cara Benar Memahami Sunnah, dan itu luar biasa dalam 2 bahasa Arab lalu diterjemah ke bahasa Indonesia. Orang Indonesia nulis bahasa Arab, Pak. Masih ada, masih banyak ya. Nah, dalam bab al-Islam, hukum Islam muncullah mazhab. Hukum Islam itu ngomong apa? Sah dan batal, sunnah dan bid'ah. Ini sholatnya sah nggak? Tapi apakah semua sholat yang sah diterima oleh Allah? Bisa dicek, Pak. Itu bisa diketahui. Kita bisa tahu. Kita ngasih
mempersembahkan sesuatu ke seseorang, kita tahu ini diterima atau enggak. Apalagi kepada Allah. Allah itu maha luas, bisa bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Pasti lebih gampang untuk ngeceknya. Gimana cara ngeceknya? Gitu ya. Maka muncullah kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, jika ilmu fikih melahirkan mazhab, gunanya ma'rifatus sahih wal batil, mengetahui ibadah ini benar atau ibadah ini batil. Sahih, benar, sah kalau syarat rukunnya lengkap. Tapi Bapak Ibu ini sholatnya sudah lengkap, tapi kok nggak nyaman juga di hati, ada yang kurang. Apa yang kurang? Nah, yang kurang itu bukan bab fikih. Yang bisa mengetahuinya yang kita sebut tasawuf. Tapi tasawuf itu namanya diperdebatkan. Itulah masalahnya. Apa kata teman kita? Tasawuf nggak ada di zaman Nabi. Ya kalau begitu banyak yang nggak ada di zaman Nabi. Ilmu hadis nggak ada di zaman Nabi. Ilmu tauhid nggak ada di zaman Nabi. Cuma Nabi bertauhid. Nabi sumber hadisnya. Ilmu fikih nggak ada di zaman Nabi. Fikih di zaman Nabi itu semua ilmu keislaman. Tapi fikih zaman sekarang cuma ngomong sah dan batal, sunnah dan bid'ah. Apa kata Nabi? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ada di Bukhari, ada di Tirmizi. Siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat, Allah mudahkan dia faham ad-din. Yufaqih, Allah faqihkan dia, Allah buat dia ahli fikih agama. Fikih di situ bukan fikih yang kita pahami sekarang. Sudah berubah. Ya, sudah berubah. Ilmu tafsir ada nggak di zaman Nabi? Ilmu tafsir muncul setelah ilmu hadis. Ilmu hadis lebih tua dari ilmu tafsir. Ini nggak ada urusan sebenarnya. Oleh karena itu muncul lagi pertanyaan baru supaya kita mengerti ibadah ini lebih dekat diterima atau ditolak oleh Allah. Muncullah kalimat hadis Nabi, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kan tadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Islam itu ibadah zahir. Iman itu ibadah akal. Sedangkan ihsan itu engkau ibadah seakan ngobrol sama dia. Merasakan dia di depanmu, berbicara kepadamu. Udah begitu belum Pak? Ya belum ya, bicara sama tembok ya. Ini yang membedakan antara ihsan, kemudian ilmu ihsan itu melahirkan tasawuf. Al-Islam melahirkan fikih. Karena istilah tasawuf itu diperdebat, muncullah teman-teman kita biar nggak debat, kasih istilah baru. Tazkiyatun nafs kah? Muhasabah kah? Tapi itu kan istilah lebih baru lagi. Lebih tua mana? Istilah tazkiyatun nafs atau tasawuf? Lebih tua tasawuf. Karena tasawuf sudah muncul di abad kedua dan ketiga Hijriah. Sufi itu sudah ada muncul nama orangnya. Beberapa ahli hadis, guru-guru Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Tirmizi, Nasai itu seorang sufi. Disebut namanya Yahya ibn Yahya as-Sufi atau siapa ya? Imam yang semasa dengan Imam Bukhari dan Muslim, tapi wafatnya sama dengan Muslim. Abu Yazid al-Bustami. Pernah dengar? Itu wafatnya 261 sama dengan Imam Muslim, Imam Salafus Saleh. Itu disebut Imam Sufi ya. Jadi ketika Imam Bukhari konsentrasi dalam riwayat hadis, Imam Abu Yazid, Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Sirri Saqti, mereka sibuk dengan urusan qalbu. Karena ilmu yang sempurna hanya milik Allah, diturunkan ke Nabi. Tapi ketika turun ke sahabat, ke tabi'in, ke para ulama, ilmu ini menjadi bercerai-berai. Nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna. Jadi apa itu ilmu tasawuf? Ilmu agar mencapai musyahadah wal muqarabah, memandang Allah dalam ibadah atau merasa dipandang Allah dalam ibadah. Itu Pak ujungnya. Dalilnya ini, anta'budallah ka'annaka tara. Engkau ibadah seakan merasa memandangnya jika tidak merasa dipandangnya.
Nah, ini ketemu nggak di fikih? Kalau belajar sunnah bid'ah ada nggak di situ? Nggak ada. Justru kalau belajar sunnah bid'ahnya kelamaan, kebanyakan, sholatnya mulai dari awal takbir sampai akhir mikirin sunnah bid'ah mulu. Akhirnya teman-teman kita sibuk dengan mikirin itu, mikirin imamnya bid'ah lah, samping kiri kanannya bid'ah. Kapan khusyuknya? Ngeliat imamnya nggak berjenggot, ini Pak Imam ya. Mana Pak Imam kita tadi? Ya itu beliau, wah nggak berjenggot nih. Emang khusyuk ada di jenggot? Nggak ada kaitannya. Jenggot itu masuk dalam hadis ke bab al-libas wa zinah. Dalam Sahih Bukhari dimasukkan ke bab pakaian dan performance, penampilan. Nggak masuk ke bab ibadah. Sekarang kok dimasukin ke bab ibadah? Apalagi dimasukin ke bab iman. Itu kesalahan karena sudah nolak mazhab. Udah nolak mazhab, terus buat manhaj baru yang tidak ada di sebelumnya yang melakukan itu, tapi diklaim sebagai pendapat orang terdahulu. Akhirnya tambah jauh. Sholat itu nggak ada yang khusyuk. Mandang orang itu semuanya, wah ini sunnah bid'ah. Salah benar. Sama Pak. Orang kebatinan bedanya dengan tarekat sufi. Orang kebatinan itu kalau masuk masjid dia jadi juri. Bedanya juri rohani. Kalau orang tadi yang sibuk sama sunnah bid'ah masuk masjid jadi juri. Juri apa? Sunnah bid'ah. Ini sunnah, ini ustadz sunnah nih. Ini ustadz bid'ah nih. Ini imam sunnah nih. Ini imam bid'ah nih. Ya. Ini masjid sunnah nih. Ini masjid bid'ah nih. Sibuk di situ aja. Kalau orang kebatinan gimana? Wah, ini nggak nyampe. Ini ustadznya nggak sampai ke Allah nih. Ya. Marifatnya nggak tajam. Kalau kata orang apa? Marifatnya nggak putus. Nah, marifat kok putus? Marifat putus kafir lah. Mungkin maksudnya marifatnya mantap gitu kali ya. Tapi istilahnya aneh-aneh. Jadi juri di masjid itu orang kebatinan. Dan orang-orang ini, sebagaimana orang-orang yang suka ngomong sunnah bid'ah ini menjadi benalu kepada orang ahli fikih, orang ahli ibadah. Kenapa ganggu Pak? Sama, ahli kebatinan ini mencederai, meracuni orang-orang yang bening kalbunya dalam bab ihsan, dalam bab tasawuf. Akhirnya Bapak itu kalau melihat orang belajar hadis, belajar fikih, salah faham, dikira kalau belajar sunnah itu nanti nyala-nyalain orang. Padahal yang kita bayangkan itu bukan itu yang fikih. Fikih itu bagaimana ibadah kita sah dan tidak batal, bukan untuk nyalahkan orang. Kan itu tujuan fikih. Tapi sekarang ilmu ini digunakan untuk nyerang orang. Jadi Bapak Ibu ini kalau ketemu orang yang belajar ilmu seperti itu, wah dia ustadz ini lagi nih, jamaah ini lagi nih, ganggu aja di masjid. Salah faham juga kita ke ilmu ini. Seperti orang yang berilmu ini salah faham tentang tasawuf. Dikira tasawuf itu kebatinan. Tasawuf itu yang saya tahu di kampus-kampus Islam, mulai dari Tonja, Tunis, Aljazair, Libya, Mesir, pindah ke Jazirah Arab, mana? Palestina, Syam, ya. Syam itu masuk 4 negara, Palestina, Yordan, Suriah, Turki masuk ke atas, Irak, Saudi. Tapi Saudi belajar tasawufnya beda, cari kesalahan. Kitab-kitabnya banyak, isinya cari kesalahan aja. Maka bukunya diterjemahkan raport merah tasawuf, jadi beda. Yaman itu mereka sampai ke Indonesia, semua kampus Islam belajar tasawuf. Cuma bedanya ada yang nyari kesalahan, ada yang emang ingin cari kebenaran, nyari-nyari kesalahan gitu ya, jadi juri. Dan pengalaman kita, orang-orang yang jadi juri ini, yang suka-suka nyari kesalahan ini, biasanya punya persepsi awal yang udah salah, lalu dia babat habis. Ada kesalahan kecil dianggap besar, kesalahan satu oknum dianggap besar. Sama ini dua kelompok ini,
baik orang yang tidak senang sama ustadz-ustadz yang ngomong sunnah bid'ah, ataupun ustadz sunnah bid'ah yang ngomong tentang tasawuf. Contoh, ada seorang ustadz ya di Jakarta sana ngomong tasawuf itu hanya zindik. Wah, main pukul habis saja Pak. Tasawuf itu tidak ada kecuali kezindikan. Untuk apa dia ngomong begitu? Dia nggak melihat dirinya zindik nggak? Apa arti zindik Pak? Zindik itu bahasa Persia lama masuk ke Arab, artinya khuruj minat ta'ah, lari dari ketaatan. Orang yang fasik itu tazandaqa. Dari mana kalimat ini? Biar kita gabung Pak. Jadi ilmu Nabi itu kan datang satu paket. Saya sering membacakan hadis ini, pasti masih ingat sebagian ya. Sallu kama ra'aitumuni sholli. Ini hadis gak ada di Muslim tapi adanya Bukhari. Sallu, solatlah kamu seperti kamu memandangku solat. Betapa baiknya Nabi. Nabi nyuruh kita solat hanya sebatas pandangan kita. Maka hadis ini membuka celah untuk munculnya mazhab, tarekat. Kenapa? Berdasarkan yang kamu lihat. Udah lihat Nabi belum? Maka kita butuh penghubung antara kita dan Nabi. Kita sebut sanad, silsilah. Bahasa kitanya guru. Tapi ama beberapa orang gak boleh ikut guru. Loh kalau gak boleh ikut guru gimana kenal Nabi? Gak boleh ikut guru selain dirinya. Kalau dirinya boleh. Kan aneh itu ya, ambigu. Kalau guru orang lain gak boleh. Kalau mazhab orang lain gak boleh. Mazhab dia boleh, dia ganti nama. Bukan mazhab namanya bagi dia. Inilah problemnya mereka ya. Apa kata Nabi? Solatlah kamu seperti kamu melihat aku solat. Maka setiap sahabat menangkap sesuatu dari Nabi lalu mereka amalkan. Sebanyak itulah mazhab di zaman Nabi. Sebanyak orang melihat Nabi. Sebanyak itu. Namun yang bertahan kemudian menjadilah mazhab fiqih, tarekat sufi. Munculnya di situ Pak. Jika ahli fikih melihat cara Nabi sholat, maka lahirlah rukun-rukun syarat. Berapa rukun sholat yang kita hafal? 13. Itu kurang banyak Pak. Di kitab yang lain 18. Ya, tapi 13 itu setelah dipadat-padatin jadinya 13. Kalau ahli qalbu melihat Nabi sholat, maka muncullah tarekat tasawuf sufi. Jadi ini tidak bertentangan, tapi ini ilmu saling memperkaya. Tapi orang hari ini ingin mengadu-ngadunya, gitu ya. Lalu bagaimana cara kita memahaminya? Nabi kok nggak ngomong gini ya? Sallu ka salati. Salatlah seperti aku salat. Oh, bahaya Pak. Kalau kita salat disuruh seperti Nabi salat, salat kita batal semua. Ya enggak? Salat kita batal semua. Maka salat Bapak Ibu yang punya guru, ikuti cara gurunya mengajarkan, gurunya bukan punya guru. Gurunya punya guru. Ini disebut dengan sanad yang mutasil bil fi'li. Disebut juga musalsal bil fi'liyah, mengikuti gerakan guru. Jadi walaupun kita sudah nggak tahu sanadnya, kalau alhamdulillah kami mempelajari sanad sholat, kita pelajari Pak, kami kan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun guru-guru kita kan kalau kita cek nanti ketemu gurunya, oh si fulan dulu ngaji di Mekah. Contohnya di Rokan itu kan ada namanya Syekh Abdul Wahab Rokan, ya. Beliau ngaji di mana? Ngaji di Mekah di Jabal Abi Qubais. Ya, ketemu dengan Sulaiman Karimi, Sulaiman Zuhdi, ketemu dengan Abdullah Afandi, terus Maulana Khalid, terus sampai ke Rasulullah, nyambung sudah. Beliau juga ketemu dengan Ahmad Zaini Dahlan, Said Bakri Syata, Said Bakri, ini imam dalam mazhab Syafi'i. Ketemu langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Cuma beberapa. Tapi orang kita karena tidak semua ahli sanad, kan yang harus ngerti sanad saya Pak, Bapak Ibu nggak usah ngerti sanad. Yang wajib tahu itu saya, karena itu fardu kifayah. Cukup tahu beberapa orang, yang lain sudah gugur. Tapi kalau nggak ada yang tahu, semuanya kita dosa.
Ya, kalau saya alhamdulillah kita menghafalkan Pak, sanad kita dari kita sampai ke Rasulullah, kita hafalkan yang penting-penting, sanad akidah, sanad fikih, sanad zikir, sanad tasawuf. Makanya saya nggak berani membid'ahkan tasawuf karena ada sanadnya. Gitu juga nggak berani membid'ahkan mazhab fikih karena ada sanadnya. Semua yang punya sanad dia punya hujjah di hadapan Allah nanti. Sanad itu artinya sekarang referensi, sumbernya valid atau tidak. Gitu. Kalau kita nulis kitab ilmiah, buku ilmiah, artikel ilmiah, orang kan nanya referensinya mana. Dia mengklaim ini begini, mana referensimu? Kamu mengklaim ini ajaran Nabi, mana sanadmu? Ini perkataan dari Imam Ibn Sirin, ya, sammulana rijalakum. Kamu sebutkan rijalmu mana, sanadmu mana? Maka dalam tradisi ahli hadis diwajibkan membaca nama-nama silsilah sampai ke Rasulullah. Begitu juga ini persamaan Pak, ahli hadis sama ahli tarekat sufi yang saya temukan. Mereka menjaga sanad sampai hari ini, dan seseorang ahli hadis tidak boleh disebut ahli hadis sampai dia punya sanad, sampai dapat ijazah dari gurunya. Begitu juga ini persamaan antara ahli sunnah, ahli hadis ini dengan ahli tasawuf, ahli tarekat. Orang tarekat sufi ini gak boleh ngaku-ngaku jadi mursyid, betul gak? Sampai dia dapat ijazah dari gurunya. Jadi beda antara ustadz-ustadz kayak kita ini. Kita ini diustadkan orang mungkin, orang mengkiai-kiaikan, orang mentuan-tuan guru kan. Tapi kalau ahli hadis, gurunya bilang, kamu sekarang ngajar, saya ijazahkan. Gurunya yang mengkiaikan dia. Maka gelar guru, gelar kiai, gelar syekh itu diambil dari guru, bukan diambil dari jamaah. Bukan jamaah yang mengkiaikan orang, tapi gurunya yang mengkiaikan muridnya, baru dia sah jadi kiai, jadi syekh. Dalam tradisi tarekat sufi yang saya tahu begitu juga. Seorang sufi, syekh mursyid baru boleh ngajar talqin zikir kalau gurunya mengatakan, aku ijazahkan kamu untuk mengajarkan talqin zikir seperti aku diijazahkan oleh guruku, bersambung sanadnya sampai kepada ulama-ulama salafus soleh, sahabat tabi'in, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini persamaannya Pak. Karena di dalam ilmu hadis ini ada kelompok yang abu-abu, menggunakan hadis bukan pada tempatnya. Begitu juga dalam bab tasawuf ada kelompok abu-abu, menggunakan ilmu rohani untuk kepentingan magic, kepentingan baca-baca hati orang, kepentingan firasat dan kasyaf, ya, kepentingan macam-macam. Makanya beberapa caleg kalau mau, mohon maaf kalau ada caleg nih ya, kalau mau nyalon datang ke Buya, Syekh, Tuan Guru, minta wirid atau minta diwiridin, bayar mahar. Itu udah bukan tasawuf Pak, itu namanya ilmu kebatinan. Mau supaya dagangannya laku, baca wirid nih. Kalau kamu nggak kuat, kamu bayar mahar. Nah, itu bukan ilmu tarekat sufi, itu ilmu kebatinan. Bisa dibedakan ya. Contoh apa lagi? Pengen dapat kesaktian, belajar debus, pakai zikir juga, itu kebatinan, tarekat kebatinan. Ada tarekat silat, pakai zikir juga, nggak pakai jin kok. Ada yang pakai jin tuh, ciri-ciri pakai jin tuh kalau nyembelih ayam darahnya dipakai jadiin ritual, itu baru jin. Tapi kalau pakai zikir, pernafasan, itu bukan jin, itu emang murni. Ya, saya sudah nanya ke banyak guru-guru silat dan mereka ada yang menjawab begini, ada yang menjawab begitu. Ternyata mereka ada dua aliran besar itu. Ada yang dekat ke tasawuf, ada yang dekat ke kebatinan. Macam-macam Pak. Contoh yang dekat ke tasawuf, kalau di daerah Sumatera Barat tuh ada silat Kumango gitu ya. Itu orang kalau mau belajar itu masuk tarekat Samaniyah dulu. Kalau nggak dapet deh. Tapi itu dulu saya melihat silat itu digunakan ulama-ulama dulu sebagai sarana dakwah, hiburan, tapi ada zikirnya, ada syahadatnya. Kan artinya orang Islam dulu baru kemudian. Kalau di Jawa sana kan orang pakai wayang,
Ya, yang kemudian muncul kalimat syahadah. Sama di sana juga begitu ya. Di sini kan juga ada silat-silat Melayu, silat-silat Kampar, macam-macam, dan semuanya pakai zikir. Tapi ini remang-remang, Pak. Karena remang-remang kebanyakan terjebak kepada kebatinan. Kalau ini air ini jernih, Pak ya. Air ini jernih. Saya campur sama racun, lalu saya minum. Apa jadinya? Ini kena racun. Enggak racun deh, kita isi aja sesuatu yang bikin perut mules. Setetes aja, tapi ngefek. Zikrullah itu makanan rohani. Kalau dicampur-campur bikin mabuk rohani, Pak. Coba Bapak Ibu yang suka makan, orang Pekanbaru suka makan apa nih? Yang berat-berat itu ya, lemak-lemak, gaji-gaji itu ya, jeroan-jeroan itu. Makan pagi, siang, malam, saya jamin sehari itu mabuk, Pak, kita. Gak nyaman ini perut. Padahal makan nasi juga, minum air juga. Ini bener bagus, tapi campur sama yang gak bagus. Gak enak juga badan kita. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang tidak cocok dengan rohaninya, baik kebanyakan ngomong sunnah bid'ah ataupun kebanyakan ngomong kebatinan, rohaninya nggak nyaman, nanti akan terjadi kekacauan kalbunya. Dan pengalaman kita melihat teman-teman yang dua kelompok ini rata-rata nggak beres beragama. Satu gimana? Jadi juri zahir, satu jadi juri batin. Jadi kalau mau mandang orang, pejam dulu matanya. Wah, ini ustadznya nyampe nih. Ya, cuma karena ustadznya pakai serban tasbihnya panjang, dibilang nyampe. Emang ada jaminan? Nggak ada jaminan. Apa kata Imam Malik berdasarkan riwayat Imam Malik kemudian Imam Bukhari? Imam Malik, kita pakai Imam Malik dulu. Kata Imam Malik, di Madinah ini ada lebih dari 90 ulama yang jika berdoa kepada Allah langsung Allah kasih. Tajam itu, Pak. Itu yang disebut sufi itu. Apa kata Imam Malik? Laula Ja'far la halaktu. Kalau bukan karena Imam Ja'far, Malik akan binasa kalbunya. Imam Ja'far ini siapa? Imam sufi. Tapi diklaim oleh Syiah. Enggak, Ja'far bukan Syiah, tapi diklaim karena Imam Ja'far ini Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita sebut Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini keturunan campuran antara Ali dan Abu Bakar. Syiah itu anti Abu Bakar. Jadi datanglah sekelompok Syiah kebatinan ke Ja'far, menghujat keluarga dan keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Ukhruju, kalian keluar. Ana bari'um minkum wa antum mura'un minni. Kalian terlepas dariku, aku terlepas dari kalian. Kenapa? Aku dilahirkan dari keluarga Abu Bakar 2 generasi. Jadi ternyata generasi pertama udah campur nikah. Terus generasi ayahnya nikah dengan putri masih keturunan Abu Bakar. Ini siapa? Ja'far Shadiq, guru rohani, guru tasawuf dari Imam Malik. Tapi saat itu nama tasawuf belum populer. Kalau kita kurang percaya, buka kitab Hilyatul Auliya karya Imam ahli hadis yang sangat mengerti ajaran salafus soleh tanpa ngaku-ngaku, pakai sanad dia. Hilyatul Auliya. Dia mulai imam tasawuf itu bukan dari Imam Junaid, tapi imam sufi itu bagi dia pertama adalah nabi. Nabi sendirilah yang mengajarkan tasawuf. Kenapa? Ini hadis yang tadi, Pak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi membuka ruang untuk ahli fikih menjadi ahli fikih, ahli sufi menjadi sufi. Ahli fikih melihat zahir amal Nabi, ahli sufi melihat batinnya Nabi. Sebagai contoh, ahli fikih mengatakan apa? Kalau kita sholat ada satu percikan, satu jempol doang percikan di kaki atau di pakaian,
kotoran, lalu kita sholat, sholatnya khusyuk nggak? Jadi kita kena percikan Pak, tapi wah udah kayaknya nih nggak percikan sih. Bisa jadi itu percikan, bisa jadi bukan, bisa jadi air wudhu yang mengenai. Tapi ragu, kita paksakan takbir, mulai dari awal takbir sampai assalamualaikum, apa yang terjadi? Ingatnya apa? Ya ini percikan najis atau bukan, najis atau bukan, najis atau bukan. Itu baru dikit di pakaian loh Pak, baru dikit di pakaian. Jadi ahli fikih menegaskan apa? Kalau pakaian tidak suci, tidak sah sholat, kan begitu syarat sah sholat. Kalau bagi ahli tasawuf yang saya tahu, mereka mengatakan kalau di kolbu itu ada satu noda kesombongan, noda hasad iri, noda suuzon buruk sangka, noda emosional, bla 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 semua, apalagi ada riya, maka kalau belum dibersihkan orang tidak akan menikmati sholatnya sama sekali. Itu najisnya rohani, hadasnya rohani. Hadasnya zahir kita sudah tahu, hadasnya rohani itu dia. Sebagaimana ahli fikih tidak nyaman sholat dengan pakaian yang ada hadasnya, begitulah ahli sufi tidak nyaman sholat kalau kalbunya berhadas juga, hadas rohani. Jadi yang benar yang saya tahu dari kalangan fikih dan tasawuf ini, mereka mengatakan, kata-katanya sudah populer Pak, dinisbatkan ke Imam Malik, tapi ini bukan perkataan Imam Malik. Siapa yang berhakikat bertasawuf, man tahaqqaqa wa lam tafaqqah ya, tapi tidak belajar fikih, ilmu hukum Islam yang zahir dengan baik, tazandaqa, dia akan menjadi zindik. Maksudnya zindik apa? Ya, dia akan nyeleneh. Orang sholat dia nggak mau sholat lagi nanti. Orang cari kebaikan orang, dia cari sering ngomong yang gaib-gaib. Nah ini tazandaqa, sering ngomong yang nggak beres tentang persoalan kalbu. Sebaliknya, wa man tafaqqaha wa lam tasawwaf atau wala yatasawwaf atau tahaqqaq ya. Itu di dalam kitab ada dua versi, itu kita baca. Yang belajar fikih, belajar sunnah bid'ah, belajar sah batal, tapi tidak belajar ilmu qalbu, ilmu tasawuf dengan baik. Tafassaqa, salat tapi tidak khusyuk, baca Quran riya, azan sum'ah, jadi imam belagu, ngurus masjid merasa sok berjasa. Begitu Pak nanti. Itu akibat dari belajar agama yang zahir tapi meninggalkan yang batin. Jadi dua ini warisan Nabi. Oleh karena itu ulama kita bisa dibagi tiga jenis keilmuannya. Ini sebagai penutup. Pertama, ulama ahli fiqih, mengetahui hukum yang zahir. Hukum yang zahir itu sah dan batal atau sunnah, bid'ah, halal, haram. Ya. Sedangkan ulama yang kedua itu ulama ahli aqidah, mengetahui kebenaran dan kebatilan, kesalahan dalam bab aqidah. Ulama yang ketiga, ulama ahli qalbu. Kita sebut ahli qalbu, ahli tasawuf atau ahli tarekat sufi. Semua mereka itu tidak diakui sebagai imam, sebagai syekh, sebagai ustadz, sebagai mursyid, kecuali mereka punya sanad atau punya izin dari gurunya. Sebagaimana sarjana agama nggak boleh ngaku-ngaku kecuali sudah dapat ijazah dari kampus. Sarjana fisika dapat ijazah dari kampus, apalagi sarjana akhirat Pak. Sarjana bagian ilmu kerohanian nggak punya ijazah, sesat semua kita. Nah, inilah problem kita hari ini. Orang banyak langsung jadi guru, jadi ustadz, jadi dai sebelum izin dari gurunya. Kalau ngajar Quran kita nggak usah cari izin guru. Selesai mengajar sama orang kita boleh ngajar. Tapi kalau bab yang sudah deep, mendalam, amik, dia mesti ada sertifikasi.
Kan ini dipakai secara formal, kognitif dipakai di kampus-kampus, di lembaga-lembaga pendidikan. Padahal itu sudah dilakukan oleh ulama-ulama ahli sanad dari dulu. Jadi kalau di sini ada orang ngaku jadi mursyid tarekat, pasti dipertanyakan sama mursyid yang tua, kamu siapa yang mengijazahkanmu? Di mana kamu suluk? Di mana kamu bertarekat? Di mana kamu berriyadhah? Gitu. Apa amalanmu? Diinterogasi, Pak. Seperti cerita teman kita Ustadz Maulana Farhan yang jemaah tabligh masuk huruf jemaah tabligh ke Aceh, ketemu keturunannya Syekh Mudawali di Labuan Haji. Itu kan punya pesantren besar. Ditanya, kamu ngaji di mana fikihnya? Apa kitabnya? Di mana kamu ngaji? Contoh masalah kamu apa? Disebutin, Pak. Akidahnya apa? Tasawufnya apa? Ditanya semua lengkap. Oh, kalau begitu pemahaman kita sama. Ya sudah, saya kasih rekomendasi. Maka beliau kurus masuk ke masjid mana aja, cukup tunjukin tanda tangan dari keturunan Syekh Mudawali ini. Sakti juga, Pak. 10 hari nggak ada yang nolak. Oh, Syekh Mudawali, muridnya, anaknya, keturunannya, langsung masuk. Nah, begitu. Karena beliau seorang mursyid, seorang ahli fikih, seorang ahli akidah. Dia terima ilmu ini dengan silsilah, dengan ijazah. Maka dia hanya izinkan orang masuk yang berijazah. Sama, bisa nggak ngajar di kampus tapi gelarnya nggak MA atau doktor? Nggak bisa ya. Begitu juga tidak boleh masuk kampus rohani kalau tidak punya gelar mursyid. Dikira begitu ya. Sudah syuruk, Pak. Sudah ya. Cukup untuk tanya jawab 10 menit boleh. Ya, silakan kalau ada tanya jawab, diskusi. Kalau Bapak ada yang hajat, tafadhol, silakan duluan ya. Ya, tafadhol, Pak. Assalamualaikum. Sekarang yang paling bermasalah kita di beliau yang salah salafi itu seperti yang saya katakan tadi, dia selalu mereferensi kepada Ustaz Al-Bani ya, Syekh Al-Bani. Syekh Al-Bani. Dan dia juga menyusun kitab hadis yang yang memang menggunakan kitab. Tetapi yang jadi pertanyaan itu, dia selalu ada masalah dan dipermasalahkan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah memang Syekh Al-Bani ada dulunya begitu? Ya. Khusus dia, kenapa dia berani mengklaim ini yang benar, kamu salah? Ya, kemarin daurah kita pernah bahas ya beberapa menit. Nah, kita ulang di sini, Pak ya. Karena tidak semua Bapak Ibu ini ikut daurah kemarin, daurah Ahlus Sunnah. Syekh Al-Bani, ini pertanyaannya, apakah benar berguru atau terputus? Nah, kita sudah jelaskan, Syekh Al-Bani punya guru, tapi tidak banyak. Punya sanad satu dari Syekh Raghib At-Tabbagh, juga guru dari Syekh Yasin Al-Fadani, ahli hadis di Mekah. Beliau itu dikabari oleh seorang syekh namanya Mubarak. Kata Syekh Mubarak, Syekh Raghib ini ada anak muda namanya Nasiruddin Albani, imigran dari Albania, tapi pinter, peneliti. Waktu itu beliau masih tinggal di Suriah, belum ke Yordan. Kan Syekh Albani ini dulu bekerja benerin jam, Pak. Orang benerin jam itu teliti nggak? Maka ketelitian itu bakatnya pindah ke membaca hadis. Syekh Albani meneliti hadisnya lama, tapi sendiri, belum berguru. Dia cuma baca buku, terus dia lihat modelnya gimana. Dalam ilmu hadis, beliau tidak berguru, tapi dalam ilmu bahasa, ilmu fikih, beliau sudah guru. Fikih beliau belajar ke ayahnya, tapi kemudian beliau menentang ayahnya juga dalam banyak hal. Karena ayahnya bermazhab, dia anti mazhab. Mazhab ayahnya Hanafiyah, dia anti. Orang Hanafiyah itu berakidah Maturidiyah Asy'ariyah, membolehkan tawassul. Sedangkan Syekh Albani mengharamkan tawassul, menyesatkan Asy'ariyah. Padahal Asy'ariyah itu ulama ahlu sunnah. Ayahnya mengatakan tidak masalah sholat di masjid yang sampingnya ada kubur, karena itu persoalan fikih. Karena di Masjid An-Nabawi juga begitu. Kata Syekh Albani nggak boleh pakai hadis, ini pakai hadis. Ya rame lah. Ya.
Nah, jadi tidak benar juga Syekh Albani tidak berguru. Dia punya guru, tapi gurunya fil ijazah. Dalam tradisi ahli hadis, guru ijazah itu nggak banyak efek, Pak, tapi dapat berkah. Ada kepedean orang kalau dapat ijazah. Bener nggak? Kalau kita punya ijazah walaupun nggak sekolah, jarang masuk, tapi dulu zaman-zaman Bapak ini sekolah jarang masuk, tahu-tahu dapat ijazah SD, ijazah SMP, ijazah SMA, ya kan? Padahal jarang masuk. Begitu juga ilmu ijazah dalam hadis. Guru-guru ini kadang dia terlalu baik, ya sudahlah, kasihan, kita kasih aja ijazah. Yang afdol itu as-sama' ala syekh, ala lafzi syekh, atau qira' ala syekh, mendengar langsung atau kita berdiskusi membacakan setoran hafalan hadis kepada guru. Dan Syekh Albani tidak melakukan itu. Namun ala kulli hal, penelitian dia luar biasa. Jika orang barat ada yang pakar keislaman, pakar keindonesiaan kita percaya, masa Syekh Albani yang meneliti hadis 20 tahun kita nggak percaya? Tapi namanya peneliti bisa salah nggak? Apalagi dia bukan nabi. Ada dua ulama kita ambil ya, yang menyebutkan kesalahan Syekh Albani. Ini yang ilmiah. Pertama, orang yang hubungannya baik dengan Syekh Albani, tapi dia ilmiah. Secara objektif dia mengatakan, Syekh Dr. Bashar Awad Ma'ruf Al-Iraqi dari Irak. Masih hidup, Pak, sekarang umurnya 80-an. Lebih muda dari Albani, 15-an tahun atau berapa tahun ya. Beliau ini mengatakan, aku berbeda dengan Syekh Albani 300 persoalan. Tapi 300 sedikit apa banyak? Banyak. Tapi di Yordan, tempat Syekh Albani terakhir sebelum terkenalnya kan di Yordan, lalu pindah lagi ya. Di Yordan ada Syekh As-Saggaf, siapa namanya? Hasan bin Ali As-Saggaf. Nulis Tanaqudat Albani Al-Wadihat. Kerancuan pemikiran Syekh Albani yang diikuti Salafi ini, wadihat yang sangat jelas. Jilid pertamanya udah 1000 kerancuan menurut dia. Contohnya gini, satu bab dia bilang sahih, hadis yang sama nanti di buku yang lain dia bilang dhaif. Dikoleksi sama Saggaf ini. Tapi saya juga nggak kenal Saggaf ini ahli sunnah atau dia Zaidiyah ya. Kita nggak tahu apakah dia nyusup ke ahli sunnah. Tapi kritik dia itu bagus, cerdas. Namun saya ngobrol dengan guru saya Syekh Ahmad Darwis dari Mesir. Itu As-Saggaf itu gimana, Syekh? Apakah jadi gitu, Pak? Gitu. Artinya apa? Dia nggak seneng ya. Hadza yaruddu syarr bisyarr. Menolak orang yang menolak yang buruk dengan cara yang buruk gitu. Jadi dia neliti bagus, tapi kalimat-kalimat yang digunakan kasar. Seperti Syekh Albani sangat kasar terhadap ulama-ulama. Ini salah satu kekasaran Syekh Albani, Pak. Dalam kitab Sifat Salat Nabi, di footnote dia menyebut ulama yang taklid mazhab. Ulama taklid mazhab itu kal an'am, seperti binatang. Itu ada ya, cetakan Al-Maktab Al-Islami itu. Saya nggak percaya diulang lagi, ini bener nggak sih gitu. Dan dia mengkritik banyak ulama Imam Suyuti dikritik, apalagi cuma seperti orang-orang sezaman dia. Dulu ada yang dia kritik pedas itu Syekh Al-Ghumari, cuma karena masalah Sayyidina dan masalah Assalamu alaika ya ayuhan nabi. Bagi Syekh Albani gak benar, gak boleh baca Assalamu alaika, yang benar Assalamu alan nabi. Itu aja udah beda, Pak. Maka cara sholatnya Syekh Albani sedikit beda dengan cara sholatnya kita, tapi rakaatnya masih sama ya, rakaatnya masih sama. Kalau rakaatnya beda, wah itu gawat lagi tuh. Syekh Albani nggak sampai ke perbedaan rakaatnya, dia cuma cara kaifiatnya yang beda. Nah, jadi Syekh Albani peneliti hebat dalam ilmu hadis. Namanya peneliti, sehebat apapun ada kesalahan. Tadi ada yang menyebutkan 300, ada yang menyebutkan 1000. Kali nanti ada yang nyebutin 10.000, nggak tahu kita ya. Atau mungkin ada nanti yang bela, ternyata sudah ada lagi yang bela. Begitulah ilmiah. Ilmu itu di muayyid wa yu'arid ya. Dikuatkan, yu'ayyad ya, dikuatkan atau yu'arad alaih, atau ditolak, dikritisi, itu biasa. Namun kita ini kadang nggak siap untuk diskusi itu. Dikritik dikit langsung panas.
dipuji dikit langsung terbang. Ya, ini masalah kita. Gitu Pak ya, Syekh Albani rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Karena saya tertegun Pak, walaupun di buku itu dia bilang ulama mazhab yang bertaklid seperti an'am, binatang ternak, tapi di ujung saya terenyuh. Dia nulis, aku berdoa berharap semoga Allah mengumpulkan aku bersama ahli hadis di hari kiamat. Membaca itu kita terenyuh, niatnya benar. Ya, ya semoga Allah menutup aib kita semua. Ya, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tentang kajian awal tadi tentang kebatinan dan tarekah. Ya, saya sengaja nggak dalam-dalam Pak ya. Ya. Karena kalau kita minta bantu sama jin seperti tadi itu jelas salah kan, dilarang. Tapi dengan yang tadi kebatinan tarekah itu mana? Karena di situ ragu-ragunya kan meminta sama Allah. Memakai ayat-ayat tidak ada yang salah katanya. Di mana duduknya? Apakah kalau yang tadi sudah syirik atau memang dilarang? Kalau yang seperti ini bagaimana? Tarekat Sufi itu sudah dirumuskan dari abad ketiga Hijriah, sudah fix sampai sekarang. Cuma namanya aja yang berubah-ubah. Tarekat itu kan kurikulum Pak. Kurikulum tarekat Naqsyabandiyah, kurikulum Naqsyabandi. Tarekat Samaniyah, kurikulum Samaniyah. Qadiriyah, kurikulum. Itu kurikulum nggak keren kecuali yang ngajarinnya yang keren. Ya, sekolah pakai kurikulum 2013, tapi ecek-ecekan sekolahnya nggak bagus. Sekolah pakai kurikulum biasa aja, tapi sistem yang diterapkan oleh kepala sekolahnya, guru-gurunya bagus, disiplin. Itu yang bagus Pak. Maka al-ibrah laisa bil ismi. Kita menghukumi bukan dengan nama-nama, tapi kita lihat isinya siapa gurunya. Gitu. Jadi saya tidak akan meremehkan seorang thariqat Naqsyabandi karena dia punya kesalahan. Tapi kita cek, oh yang salah ini dia. Sama seperti orang mazhab salah, bukan mazhabnya yang salah, dianya yang salah kok. Contohnya gini, ada orang belajar sifat 20, habis itu nggak sholat di masjid. Dia bilang apa? Cukup di rumah aja. Itu yang salah sifat 20-nya atau orangnya? Gurunya yang salah Pak. Gurunya nggak benar. Masa belajar sifat dulu ujung-ujungnya nggak perlu sholat di masjid, sholat cukup di rumah aja. Berarti orang begini harus diselamatkan. Ajarkan lagi sifat 20, ajak dia sholat di masjid. Ada orang belajar thariqat terus nggak mau lagi, ngapain? Sholat jamaah di masjid. Kenapa? Cukup eling-eling. Yang salah thariqatnya atau guru yang ngajarin? Kurikulumnya udah bener, tapi waktu dia menerapkan kurikulumnya ketinggalan banyak. Saya meneliti juga kitab-kitab tasawuf ya. Imam Muhammad Al-Khani misalnya dari Damaskus itu menulis syarat merasakan wusul ilallah, sampai kepada Allah, itu adalah berakidah ahlus sunnah, bermazhab fikih yang 4. Gitu Pak syaratnya. Maka kalau ada tarekat sufi ngejek ahli sunnah dalam bermazhab, ngejek orang belajar ilmu kalam, ilmu akidah, dia sudah nggak pasti nyampe kepada Allah. Cuma ngaku-ngaku aja. Gitu. Jadi yang mengenai cara itu sudah fix. Di Quran kan ayatnya kan bertebaran gitu aja Pak. Ayat taubat, ayat zikir. Akhirnya orang tanya. Ada orang bertanya ke Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Salafi. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah ini punya guru, murid dari muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Murid dari muridnya Syekh Abdul Qadir Jilani. Makanya Ibnu Taimiyah karena nyambung secara sanad ke imam tarekat, beliau nyebut Syekh Abdul Qadir Sidi Syekh, tuan guru. Jadi tuan guru itu bukan bid'ah, itu istilah dari sono sudah. Kalau sufi menyebut gurunya qaddasallahu sirrahu, semoga Allah sucikan rohnya, sirnya. Kalau ahli fikih menyebutnya rahimahullah, kan gitu ya, atau hafizahullah kalau masih hidup.
atau radhiyallahu anhu kalau imam besar. Ini enggak, pakai qaddasallahu sirrahu. Dalam hal ini saya mengajak Bapak untuk membaca tarekat sufi itu tidak parsial. Namanya kurikulum tadi ya, kayak bab sabar. Bab sabar di Quran banyak Pak ayatnya. Ketika digabung itu sudah sebuah tarekat. Jadi tarekat itu sebenarnya beribuan, tapi ada yang bertahan, ada yang enggak. Sebanyak itu ayat zikir dikumpulkan oleh para ulama ahli tafsir, tapi masih bingung gimana cara ngamalinnya. Di sinilah kelebihan ulama sufi, mereka tahu cara kaifiat mengamalkannya. Contoh zikir la ilaha illallah, afdalul dzikri la ilaha illallah, zikir paling afdal, paling nikmat la ilaha illallah. Yang bisa menikmati itu mereka, Pak. Kita baca buku, ada hadis zikir paling afdal la ilaha illallah, terus kita coba, kok nggak nikmat-nikmat. Sama kayak Bapak ini mau belajar satu ilmu itu dipelajari di pesantren, nggak usah ke pesantren, beli aja bukunya, baca sendiri. Beda nggak dengan orang yang nyantri? Beda. Itulah kelebihan surau-surau, zawiyah-zawiyah, dayah-dayah tarekat zikir. Mereka punya kurikulum yang diterapkan secara praktis langsung, Pak. Teori nangis nggak pakai teori, langsung nangis. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum, jika disebut nama Allah kalbunya bergetar. Kalau teori kita gimana? Dengar azan terpanggil ke masjid. Nah, itu namanya ngeles. Nggak ada tafsir begitu. Wajilat itu betul-betul bergetar kalbunya. Disebut nama Allah bergetar kalbunya. Kita disebutkan di Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu jadi tenang. Kita sudah beli buku maksurat, zikir pagi sore, kok nggak tenang-tenang juga ya? Udah dibaca berkali-kali, berbulan-bulan, kok nggak tenang-tenang? Kenapa? Karena bergurunya ke benda mati namanya. Saya dapat dari ustadznya kan dari benda mati juga jadi buku. Mana dia ketemu pengarangnya? Sumber dari Quran siapa? Allah turunkan ke Nabi. Sumber dari zikir-zikir Nabi itu, maksurat itu siapa? Nabi. Yang mewariskan cara mengamalkannya bukan ahli fikih, bukan ahli akidah, tapi ahli tasawuf. Jadi mereka ini bukan untuk dipertentangkan, tapi untuk digabungkan, saling menguatkan, Pak. Biar ahli fikih khusyuk belajar ke tasawuf. Bila ahli tasawuf mengerti ini sah atau batal, belajar ke ahli fikih. Biar mereka faham ini benar salah, belajar ke ahli akidah. Begitu Pak sebenarnya. Satu lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dengan kita melihat bagaimana sekarang Pak Ustaz, pertama kalau fikih banyak gurunya, tapi kita dengan tasawuf ini sangat susah bisa mendapatkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita sebagai orang awam untuk melihat bahwa kita masuk ke dalam suatu tasawuf atau tarekat itu ini sudah sesuai nggak dengan sunnah Nabi atau yang benar gitu lah. Ya. Apa kriterianya bisa kita lihat dari awal? Kriteria dari awal ya. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Apa yang diwarisi? Bukan serbannya, bukan sarungnya, tapi akhlaknya dan ilmunya. Apa akhlak Nabi Pak? Nabi mengatakan lastu bitta'an wala bil'an. Aku, akhlakku tidak suka menghujat dan melaknat. Cari pertama guru yang tidak suka menghujat dan melaknat, enggak suka nyala-nyalain orang. Sukanya meluruskan kolbu-kolbu orang, memperbaiki kolbu. Ini dia. Di Quran itu ayat mengenai kolbu lebih dari 100, lebih banyak dari sholat. Maka orang ini concern di kolbu sehingga sholat jadi khusyuk. Mereka itu setiap hari, setiap malam membuang kebencian dari kolbunya, maka tidak ada dendam di kolbunya. Banyak juga mursyid tarekat, dia dapat ijazah tapi kemudian iri, dengki, ya itu belum beres itu ya. Mungkin masih proses menuju mursyid yang ideal. Lalu gimana? Sudah akhlak, lihat ilmunya. Ilmunya
dia berguru ke siapa, Pak? Ilmu itu nggak bisa diklaim. Sekolahnya di mana, gurunya siapa? Nggak mesti tamatan Timur Tengah atau tamatan IAIN, UIN. Yang penting gurunya siapa. Maka kita boleh bertanya, maaf Tuan Guru, kalau boleh cerita, Pak Tuan Guru dulu belajar zikirnya di mana? Jangan bilang gurumu siapa? Wah, itu siapa yang boleh nanya gitu, Pak? Yang boleh nanya gitu itu kalau kita lebih tinggi. Ya, ketemu ada kelompok yang aneh-aneh, kita tanya, kamu gurumu siapa? Tapi kalau kita sebagai orang yang sedang mencari, kita boleh bertanya baik-baik. Nah, kalau gurunya faham, oh dia senang itu, Pak. Wah, ini lagi mencari guru nih. Gitu. Jadi lihat akhlaknya, lalu lihat ilmunya. Nggak cukup, jangan tertipu sama akhlak. Karena kebatinan juga akhlaknya bagus-bagus, Pak. Ya, kita ketemu orang-orang nggak sholat itu eling-eling itu bagus akhlaknya. Bahkan non muslim pun banyak yang bagus akhlaknya. Bagus akhlak belum tentu kalbunya benar, karena bisa jadi itu dibuat-buat, tasannu'at, ya, takallufat. Nah, dan yang terakhir Bapak istikharah. Istikharah, Pak, kalau mau berguru. Kata Nabi, min sa'adatil mar'i ayyastakhira ila Allah fi amri. Salah satu ciri orang sukses apa saja, mau berguru, mau bekerja, mau berpendidikan, dia beristikharah sebelum memulai urusannya. Fi amri, dalam urusannya, malah bukan sebelum, bahkan saat. Berarti ya, hampir tiap hari dia istikharah sampai ketemu guru yang pas. Pertanyaannya, untuk guru zikir udah istikharah belum? Cari, Pak, beristikharah. Saya aja nyari guru itu beristikharah berkali-kali. Sampai kemudian guru itu banyak, semuanya ngaku dia mewariskan ilmu Nabi. Mana yang mau kita pilih? Istikharah. Kadang ilmu ini bagus tapi nggak cocok sama kita. Istikharah, Pak. Istikharah bukan hanya untuk nikah. Kita kan istikharah untuk nikah doang. Ya, maka Bapak Ibu ini kalau nikahnya cuma sekali, istikharah itu cuma sekali seumur hidup. Kalau yang 2 kali, 2 kali. Gitu, Pak, ya. Saya sengaja nggak berbicara deep karena saya kalau bicara tasawuf yang terlalu mendalam biasanya pakai bahasa Arab supaya la yusyarikuna man laisa minna, biar nggak ngomong kecuali yang ahli. Ya, maka kita setiap Ahad sore di Jakarta sana kita buat kajian membaca teks-teks tasawuf tapi dalam bahasa Arab, menjelaskannya pakai bahasa Arab supaya nggak asal ngomong. Artinya saya mensyaratkan orang memahami teks tasawuf itu mampu bahasa Arab. Tapi untuk belajar zikir nggak mesti bisa bahasa Arab. Untuk baca teks tasawuf biar nggak salah paham, wajib mengerti bahasa Arab. Biar nggak salah paham, biar kita tidak mengkafirkan ulama yang tidak kafir. Ya. Terakhir, Ustaz. Supaya lebih jangan jauh kita sama. Paling tidak karena kita juga jauh jaraknya. Bukunya apa yang sudah mendekati, mungkin Pak Ustaz sudah baca lebih tentang tasawuf yang bisa jadi pedoman buat kami. Ada buku karya ulama Suriah judulnya Haqa'iqut Tasawuf. Hakikat tasawuf sudah diterjemah oleh Kisti Press, saya ingat saya. Ini saya bukan lagi bantuin mereka jualan, tapi sekalian ya wasta'inu bisabri wassalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Kita bantu mereka. Mereka nggak dibantu kita juga bagus. Hakikat tasawuf sudah ada di Gramet. Di sini ada Gramet? Ada. Dulu banyak, Pak, dijual, nggak tahu sekarang. Biasanya setiap kali ada bazar-bazar buku itu buku ini ada. Bazar buku yang umum, ya. Kan ada bazar buku yang cuma isinya sunnah bid'ah mulu. Wah, ini enggak. Yang umum tapi banyak agamanya. Judulnya Hakikat Tasawuf, sudah diterjemahkan. Karya Syekh Abdul Qadir Isa. Abdul Qadir Isa itu buku bagus sekali. Silakan Bapak cari, ya. Ya, lengkap semua dari awal sampai akhir. Dan saya punya zikir yang dia pakai itu. Oke. Saya rasa cukup, Bapak Ibu yang melakukan Allah. Semoga kita tambah dicintai oleh Allah. Tambah jelas jalan menuju Allah. Sehingga nanti husnul khatimah, bertemu Rasulullah nanti di sana bersama Nabi di alam yang baqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wasturna bisidrikal jamil. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.